dia terus lanjut jalan aja tanpa memikirkan sesuatu hal apapun gitu kan. Dia lanjut lagi jalan, dan betapa kagetnya si Ucup ini, dia ketemu dengan salah satu trek yang dia inget banget. Jalan sambil ngemil-ngemil, sambil minum gitu kan. Dan betul aja, pas sampai Sabana pertama, dia baru paham dan inget, ini ternyata memang jalur pas awal dia lewatin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini gue bakal ngelanjutin ceritanya tentang Ucup yang naik ke Gunung Argopuro nih. Jadi kemarin tuh kan gue sempat nge-tag tentang si Ucup ini kan, dan itu baru part satunya, dan gue bakal nerusin ceritanya tentang si Ucup ini. Dan buat lo yang penasaran dengan ceritanya, lo wajib pantengin video ini sampai habis. Dan buat lo yang mau support channel gue, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat lo yang mau ikutan open trip, jangan lupa kunjungi ke Instagram gue, yaitu samsul.1010. Oh ya cuy, buat lo yang udah pengen ngirimin cerita ke gue, silahkan diperbolehkan juga, tapi tolong ya udah dalam bentuk tulisan, maksudnya udah ditulis dengan rapi gitu, jangan sampai gue ngerevisi lagi karena otak gue puyeng. Jadi buat lo yang sebelum-sebelumnya beberapa orang yang ngasih gitu, kalau misalkan tulisannya nggak direvisi, ya sorry aja nggak gua bawain ceritanya gitu. Jadi gue butuh tulisan yang memang sudah direvisi gitu, karena gue belum sanggup bayar penulis buat gue pribadi gitu ya, masih gue handle sendiri lah. Oke, tanpa banyak bacot, kita mulai ke segmen dongeng horor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jadi sebenarnya tuh kemarin tuh gue menerusin part 2-nya tuh di outdoor juga, di tempat yang sama sebetulnya. Cuman berhubung mendadak kayak gua tuh ya agak-agak puyeng, dan ini pun suara masih bindeng dan udah agak mendingan lah, tapi ya tetap ngerokok tuh harus wajib gitu. Tapi beberapa hari yang lalu sih gue nggak ngerokok gitu gara-gara parah banget sakit. Dan jangan lupa ngopi biar nggak panik cuy. Dan buat lo ya pokoknya intinya jaga kesehatan lah, karena memang cuacanya lagi jelek banget, dan banyak teman-teman gue juga lagi pada sakit meriangan, panas gara-gara pancaroba mungkin ya. Dan ya udah, kita bakalan masuk ke ceritanya. Jadi episode kemarin itu kalau nggak salah tuh Ucup setelah selesai ngecamp dan dapat teror di Cikasur sama ketiga temennya atau kedua temennya gitu ya, salah satunya Uwanya dan salah satunya temen dari si Uwanya itu gitu kan. Akhirnya mereka setelah jam 8 atau jam 9 pagian mereka nerusin perjalanan gitu, dan mereka tidak terlalu memperdulikan dengan kejadian semalam, walaupun Bang Panjul ini sudah memperingatkan untuk ya udahlah kita balik lagi aja gitu kan. Tapi ya tekad dari si Ucup ini pengen terus maju gitu, walaupun tanpa Bang Panjul gitu kan. Tapi ya Bang Panjul karena udah terlanjur mengiyakan ajakan mereka, akhirnya ya terus aja lanjut. Akhirnya mereka lanjut seperti yang kalian tahu atau beberapa orang yang mungkin sudah pernah ke Argopuro, bahwa di Gunung Argopuro jadi konturnya tuh kayak sabana terus masuk hutan, sabana masuk hutan, udah gitu-gitu aja terus. Kecuali kalau lu udah ngelewatin puncak Rengganis, yaitu bakalan ketemunya hutan-hutan gitu, udah nggak bakal nemu sabana lagi, dan lu sampai di yang namanya Danau Taman Hidup gitu kan. Jadi sebelum nyampe puncak Rengganis, lu bakal nemuin terus sabana terus sama hutan gitu, keluar masuk hutan terus. Mereka tuh jalan dan mereka tuh tidak membahas tentang kejadian semalam gitu. Mereka bertiga tuh kayak ya udahlah kejadian semalam lah gitu, toh juga insya Allah kita bakalan selamat, dan semoga malam kedua ini tidak ada kejadian yang aneh-aneh lagi. Di Sabana 1 mereka ngelewatin lagi terus masuk hutan lagi. Nah di Sabana, di hutan yang kedua atau yang bisa dibilang kedua atau ketiga gitu, mereka kan sempat ngeres dan sempat makan siang. Nah mereka ngeres dan makan siang ini
ya mereka ngobrol-ngobrol kayak biasa gitu kan, bercanda-bercanda. Dan dari situ yang tadi awalnya Ucup ini ke dalam kondisi posisi paling depan atau bisa dibilang ngelit gitu kan, Ucup ini tiba-tiba dia bilang, Bang, gue pengen di belakang aja, gimana ya? Gue pengen di belakang deh, gue pengen agak santai daripada di depan ngelit gitu kan, nggak enak gitu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting jangan jauh-jauh ya. Kalau misalkan sekiranya kita nggak kelihatan atau bisa dibilang jarak pandangnya udah nggak kelihatan nih, udah nggak kelihatan yang di depan gitu, lu teriak aja. Oh iya siap bang, dia bilang gitu kan. Dan akhirnya lanjutlah mereka setelah makan, ngerokok, dan mereka lanjut lagi gitu kan. Mereka lanjut lagi, singkat ceritanya mereka masuk lagi salah satu hutan gitu kan. Dan setelah masuk hutan, mereka dapat lagi sabana, masuk lagi hutan. Nah, kali ini jadi di hutan yang ini mereka bisa dibilang Ucup tuh sempet ngeres sama mereka bertiga ini, sempet ngeres gitu kan. Dan ya udah ngeres biasa aja, cuman sebat doang gitu. Bahkan sambil sebatnya tuh nggak habis, jadi kayak dilanjutin sambil trek. Dan Bang Udin sama Bang Panjul ini kan udah duluan jalan nih, sedangkan si Ucup itu di belakang gitu kan, dia masih agak santai, masih kelihatan jarak pandangnya gitu. Dia lanjutlah bawa tasnya dan dia jalan. Dia jalan, tiba-tiba kakinya kesandung dengan sebuah batang pohon yang melintang. Otomatis kan kayak orang nyusruk gitu ya, aduh gitu kan. Dia sambil agak nunduk sedikit, dan ternyata pas dilihat sosok dua orang ini nggak ada nih. Mungkin udah pas belokan gitu. Dia jalan dong, dan ternyata memang nggak jauh dari tempat kesandungnya si Udin ini, tempat kesandungnya si Ucup ini, itu tuh memang ada belokan gitulah. Wah, nggak ada juga. Ya udah deh, cuek aja nih si Ucup ini, jalan aja santai gitu. Sekitaran setengah jam jalan, aneh. Kok dua orang manusia ini atau dua orang yang mendaki bareng dengan si Ucup ini nggak ada gitu kan? Pada kemana ya? Akhirnya Ucup ini teriak lah, Mas Udin, Bang Panjul gitu kan. Pokoknya teriak lah si Ucup ini. Tapi nggak ada sautan sama sekali gitu kan. Wah, kayaknya udah jauh nih menurut feeling si Ucup. Ucup tuh terus jalan kan. Terus jalan, tapi Ucup mulai sadar dengan situasi atau kondisi yang dialami. Karena menurut dari yang dikasih tahu oleh Bang Panjul itu adalah sebelum sampai puncak Rengganis, mereka itu bakal ngelewatin yang namanya sabana hutan. Tapi kok ini nggak ketemu sabana lagi gitu kan, kayak aneh gitu kan. Terus jalan, memang hutannya nggak terlalu rimbun gitu kan. Ya Ucup dengan sedikit tidak terlalu ragu, dia tuh terus aja jalan. Mungkin di depan juga nemu sabana lagi gitu kan. Dia jalan nih sendirian, dia jalan terus. Kurang lebih menurut perkiraan Ucup itu sekitaran 2 jam dia nggak ketemu sabana satupun. Lu bayangin, nggak ketemu sabana satupun. Bingung kan dan heran tuh. Waduh, ini gimana ya, kok nggak ketemu. Lanjut lagi aja jalan. Dan singkatnya, mulai hari belum terlalu sore, jadi kayak feeling si Ucup ini wah udah asar nih. Ya udah, akhirnya Ucup ini sholat asar dulu kan. Sholat asar lah dia, sholat asar. Dan setelah selesai sholat asar, dia lanjut lagi jalan dengan masih teriak-teriak manggil kedua temennya itu gitu kan. Dia lanjut lagi jalan. Dan singkatnya sampailah di titik dimana hari pun mulai gelap atau sudah mau menjelang maghrib, yang harusnya diperkirakan itu bisa ketemu dengan salah satu pos, yaitu ya minimal rawa embik lah ya gitu kan. Tapi ini nggak ketemu pos apapun gitu kan. Dia bingung dan heran. Dia terus lanjut jalan aja tanpa memikirkan sesuatu hal apapun gitu kan. Dia lanjut lagi jalan. Dan betapa kagetnya si Ucup ini, dia ketemu dengan salah satu trek yang dia inget banget. Jadi treknya ini tuh bisa dibilang hutan lumut. Hutan lumut yang sebelum Cikasur itu kan ada hutan lumut. Dia tuh sampai di situ. Sebenarnya dia tuh tidak terlalu mau memastikan atau kayak mungkin ada hutan yang kayak gini juga gitu kan. Dia lanjut lagi nih jalan. Dan makin kesini, kok iya ini mirip banget dengan hutan lumut. Tapi yang paling aneh adalah dari kontur pepohonannya atau dari vegetasi si pohon ininya itu tuh agak sedikit berbeda. Jadi
yang sebelumnya dia lewatin adalah kayak nggak terlalu rimbun, bisa dibilang nggak parah banget rimbunnya, tapi ini rimbun banget dan rapat banget dengan bentukan pohon yang itu tuh gede-gede banget gitu, mungkin sekitaran 4-5 pelukan manusia gitu kan. Ucup tuh sambil jalan perlahan sambil ngeliatin kiri dan kanan. Dalam hati Ucup, wah udah nggak beres nih, ada yang aneh gitu kan. Nah, kita bakalan tinggalin si Ucup yang ada di hutan lumut dan kita akan beralih ke Bang Udin dan Bang Panjul. Mereka lagi asik jalan nih kan. Dan pas ngeliat ke belakang, jadi kondisi yang paling tengah itu yaitu Bang Udin gitu kan, sedangkan Bang Panjul itu jadi lead. Dia bilang nih, Jul, kok saudara gua kagak ada ya? Dia bilang, kemana nih? Lah iya, mungkin di belakang kali. Yaudah kita tungguin dah, sebat dulu, dia bilang. Kita tunggu dulu sebat. Dan mereka tuh berdua sebat gitu kan. Mereka sebat. Dan Bang Udin ini kayak random kan, kayak sambil teriak, cup gitu kan. Ternyata nggak ada yang nembal. Tapi Bang Panjul negur, lu jangan manggil nama dia. Lu pakai bahasa apa kayak teriak biasa kayak gitu. Jangan panggil nama dia, nanti takutnya ada yang nyaru. Argopuro itu terkenal dengan kayak gitunya gitu kan. Oh gitu ya, akhirnya diteriakin lah gitu kan, diteriakin apa-apa gitu. Dan ternyata tidak ada sambutan dari Ucup ini gitu kan. Mereka berdua masih belum khawatir. Ya udah biarin lah, toh juga saudara lu memang suka ngayap dan ngaprak. Lagian juga kita untuk sampai Rawa Embik itu sebentar lagi kok. Yaudah kita lanjutin aja di Rawa Embik, kita nunggunya di Rawa Embik gitu kan. Ya udah, mereka lanjut lagi tuh jalan. Mereka lanjut lagi jalan dan sampailah di Rawa Embik. Sampai di Rawa Embik mereka mendirikan tenda. Langsung mendirikan tenda, langsung masak-masak. Takutnya si Ucup ini kan nyampe udah kondisi udah siap semua lah gitu kan. Dan ternyata mereka nungguin sampai maghrib dan itu masih belum kelihatan batang hidungnya si Ucup. Mereka berdua mulai khawatir dan sempat panik gitu kan. Tapi dalam hati Bang Udin, karena memang saudaranya gitu ya, jadi dia tuh kayak masih cuek dan gak terlalu, ya udahlah gitu, nanti juga nanti juga dia percaya lah intinya dengan si Ucup ini gitu kan. Ditungguin dan itu sampai jam 3 pagi mereka tuh gak nemuin atau gak dapat tanda-tanda dari si Ucup. Baru di situ mereka panik dan memutuskan gimana nih solusinya. Dan dari situ belum tahu untuk ngambil solusinya tuh seperti apa gitu kan. Dan setelah dari kejadian itu, ya udah tuh mereka cuman diskusi dan nentuin buat besok pagi tuh mau kayak gimana gitu kan. Nah, kita bakalan beralih lagi ke si Ucup. Nah, si Ucup ini kan lagi jalan terus dan singkatnya kan udah mulai memasuki malam kan. Udah mulai memasuki malam jalan dan Ucup itu masih berada di hutan lumut. Ucup masih berada di hutan lumut dan dia sadar kalau itu udah waktu memasuki maghrib. Akhirnya Ucup sholat maghrib dulu kan. Ucup ini sholat maghrib dan selesai sholat maghrib karena memang di tas dia ada cemilan dan mulai lapar juga. Akhirnya dia nyemil-nyemil. Dia nyemil-nyemil makan dan walaupun Ucup ini udah punya feeling, wah kayaknya gue nggak bener nih atau bisa dibilang nyasar bla 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 gitu kan. Tapi ya udahlah, gue ngikutin jalan yang memang udah ada di depan gue. Dia jalan lagi kan, jalan sambil ngemil-ngemil sambil minum gitu kan. Dan betul aja pas sampai Sabana pertama dia baru paham dan ingat ini ternyata memang jalur pas awal dia lewatin gitu kan. Kok bisa gue sampai sini gitu kan. Logikanya kalau mau nyasar ya minimal ke hutan yang mana kayak gitu kan, ke bukitan sebelah. Kok ini gue bisa-bisanya nyasar balik lagi ke awal gitu kan. Wah nggak bener nih. Akhirnya Ucup terus jalan nih. Dia udah tahu lokasinya di mana dan udah sadar dia ada di mana. Dia lanjut lagi jalan, barulah dia mulai feeling gak enak dengan rasa-rasa kok berasa ada yang ngikutin di belakang gitu kan. Jalan aja. Ucup sadar kalau di belakang itu ada yang ngikutin gitu kan. Jadi itu kayak cuek dan masa bodoh gitu kan. Ya biarin aja lah. Gue nggak bisa dibilang kayak dicuekin lah, masa bodoh dah lu mau laga kayak gimana gitu kan. Dia jalan aja. Dan di belakang tuh kayak ada sosok yang ngikutin, kayak langkah kaki sekitaran 2 atau 3 orang. Jalan terus. Dan makin lama suara langkah kaki itu hilang, disusul dengan yang namanya kayak ular lagi cuy.
Jadi kayak gitu kan. Kalau ular kan kayak gimana sih jalannya, apalagi Gunung Argopuro itu kan banyak ilalangnya ya, jadi kedengeran gitu. Mulai tuh Ucup tuh merinding gitu kan, karena ini bukan langkah kaki manusia lagi. Waduh, ini kayaknya ular yang semalam. Jadi si Ucup tuh punya firasat dan prasangka buruk bahwa ini tuh dijailin dengan sosok ular yang semalam itu gitu kan. Nah ya udahlah, bismillah aja gitu kan. Dalam hati Ucup sambil ngeluarin tasbihnya, dia tulis sepanjang jalan dia zikir terus gitu kan. Zikir terus. Jalan. Dia tuh nggak peduli dengan yang di belakang. Walaupun ada beberapa suara kayak suara kuntilanak, suara ketawa, suara orang nangis di belakang itu, tapi Ucup tuh kayak seolah dia tuh nggak mau nengok ke belakang. Walaupun kayak pengen nih, penasaran sedikit aja gitu, tapi nggak mau feelingnya tuh kayak kuat aja gitu kan. Dia lanjut lagi jalan, dan singkatnya sekitaran mungkin menurut Ucup itu sekitaran jam 10 atau jam 11 malam dia tuh sampai di Cikasur lagi. Dan bener, sampai di Cikasur itu dia terheran-heran dan kaget. Ternyata di Cikasur itu banyak banget manusia, atau bisa bisa dibilang banyak banget orang lah gitu kan. Dia tuh ngeliat dari kejauhan, kok tiba-tiba banyak banget manusia, orang gitu kan, dengan berpakaian yang ya bisa dibilang kayak orang-orang zaman dulu lah gitu kan. Di jalan, dan pas lagi jalan tuh dia sempat berpapasan dengan beberapa orang gitu kan. Tapi penampilannya atau mukanya tuh nggak yang nyeremin, biasa aja, normal gitu. Ucup tuh nggak nanya, nggak nyapa atau nggak nenggur gitu kan, kayak biasa aja. Ya udah deh, dia lanjut lagi jalan, dan ketemulah dia percabangan antara mau terus ke jalur yang berikutnya atau ngecamp di Cikasur itu gitu kan. Wah, gua kalau ngecamp tenda juga nggak ada kan. Dan akhirnya ya udah deh, kayaknya gue lanjut aja, nggak apa-apa lah. Ya mungkin ini gua ada salah di gunung ini, atau gua ngucap salah dan lain-lain, ya udah nggak apa-apa, aku lanjut lagi jalan, toh fisik gue juga masih kuat gitu kan. Lanjut lagi Ucup, dan baru mau ngelewatin si Cikasur ini, tiba-tiba ada ular yang datang ngelintang ke tengah-tengah. Terus Ucup seketika langsung diem dong dan merhatiin sosok ular itu. Ular itu memang tidak ngelihat ke si Ucup. Jadi bentukan atau dari besarnya ular itu ya bisa dibilang segede drum. Lu tau gak sih drum yang buat aspal tuh kayak gitu? Nah segede gitu kan. Tapi sosok kepala dari si ular itu tidak yang namanya nengok ke arah si Ucup gitu kan, kayak ya udahlah, cuek-cuek aja gitu kan si Ucupnya. Dan akhirnya Ucup tuh bingung mau ngapain. Dalam hati pun dia udah baca doa, baca surat-surat yang dia hafal, tapi sosok ular itu tiba-tiba yang nggak mau pergi aja gitu kan. Sampai akhirnya Ucup ini bilang, mau lu apa sih, niat lu apa? Kurang lebihnya kayak gitu. Gua tuh kesini mau niat naik gunung, jadi tolong buat lu jangan ganggu gua gitu kan. Dan dari situ tiba-tiba si ular itu ngeluarin suara. Ya walaupun itu nggak tahu dari suara ular itu atau bukan gitu kan. Kurang lebihnya ada suara yang bilang, lu udah lancang di daerah kawasan gua, dan lu nggak ada permisinya, nggak ada takutnya, bla bla bla. Pokoknya ngomongnya tidak menyenangkan lah, yang pada intinya nggak suka dengan si Ucup ini gitu kan. Dan Ucup pun, ya memang gue ngelakuin apa toh, gue kagak ngebakar hutan lu, nggak ngapa-ngapain juga gitu kan. Ya Ucup tuh ngerasa bener lah pada intinya gitu kan. Dan dari situ pun si sosok ular ini tiba-tiba pergi, dan mendadak ada cahaya kemerahan kayak kilat gitu masuk jadi di belakang pohon lah. Dan muncullah satu sosok orang yang tidak tahu perwujudannya, dalam arti nggak tahu cewek nggak tahu cowok gitu kan. Kelihatan nih siluetnya dari headlamp yang memang sudah mau redup atau sudah mau mati gitu. Siapa ya? Lanjutlah Ucup jalan. Ya udahlah, bodo amat gitu kan. Lanjut nih jalan. Terus jalan. Dan sampailah dia jarak beberapa meter mau sampai ke si sosok ini. Sosok ini tuh kayak, kamu masih mau maksa buat terus lanjut jalan? Ucup tuh kayak diem sambil ngedengerin kan. Dalam hati Ucup tuh, maunya apa sih ini makhluk gitu kan. Aneh banget, orang mau naik gunung kagak ngapa-ngapain, tiba-tiba dihalangin gitu kan. Ucup kesel, tasbihnya dilempar kan.
itu tuh ngenain kayak bisa dibilang badannya. Tek. Dan sosok itu tuh kayak kepental, kayak ngeguling-guling, dan tasbihnya tuh kayak jatuh pruk, dan ngeluarin kayak ya agak-agak bercahaya gitu si tasbihnya tuh. Dan diambil lagi tuh tasbihnya. Dah, gue agak mau nyari ribut ya di sini. Gue kesini niat mau naik gunung, dan lu kalau mau nyelakain gue ya jangan sampai lu nyelakain gue, karena gue tidak melakukan kesalahan, dan lagian juga apa untungnya sih lu nyelakain gue gitu kan. Lanjut lagi jalan, dan sosok itu nggak tahu kemana gitu kan, dan nggak mau tahu juga. Lanjut lagi jalan dengan kondisi malam hari gitu. Lanjut lagi jalan, dan dia ketemulah dengan salah satu pedesaan bisa dibilang atau perkampungan gitu kan. Nah, yang anehnya adalah ketika masuk ke perkampungan ini, mendadak yang tadinya mulai gelap-gelap, jadi kayak tiba-tiba ada sinar matahari aja gitu. Ada sinar matahari, padahal feeling si Ucup adalah belum yang terlalu malam-malam banget, atau bisa dibilang sekitaran jam 1 atau jam 2-an gitu kan. Tapi kok ini udah mau menjelang subuh gitu kan. Wah, Ucup pas sebelum masuk ke situ karena memang sadar udah mau memasuki subuh. Akhirnya dia sholat subuh dulu kan. Dia akhirnya sholat subuh dulu, dan dia lanjut lagi nih, dia lanjut lagi jalan, dan ternyata benar dia tuh ada di salah satu perkampungan, dan perkampungan ini bisa dibilang kayak kota gitu. Kayak kotanya tuh rumahnya banyak, walaupun rumahnya tuh masih dibilang rumah-rumah tradisional gitu kan. Dia tuh cuma ngelihat sekeliling kiri dan kanan. Memang ada beberapa aktivitas yang orang kayak mau pergi ke kebun gitu kan, dia cuma merhatiin. Akhirnya adalah salah satu orang yang nyapa atau bisa dibilang manggil si Ucup ini, "Dek, mau kemana?" gitu kan. Ucup kayak nengok kan. Tapi Ucup nggak terlalu ngeruin, takutnya dia manggil ke orang lain gitu kan. Jalan lagi, "Dek, mau kemana? Sini dulu." Nengok lagi, Ucup tuh kayak ngasih isyarat ke saya gitu kan. Dan si orang ini kayak manggut, dan oh ya udah deh, disamperin lah sama si Ucup ini. Disamperin, "Mau kemana?" ditanyakan. "Oh, saya mau ke Puncak Rengganis, Pak," gitu kan. Kebetulan yang nanya ini tuh seorang cowok gitu kan. "Saya mau ke Puncak Rengganis." "Loh, mau ke Puncak Rengganis mau ngapain?" gitu kan. "Mau nyari harta kamu ke sana?" "Enggak sih, orang saya tujuan mau naik gunung," gitu kan. "Oh gitu, hati-hati aja. Dan kalau ini mampir dulu, kamu lapar kan atau mau makan?" gitu. Akhirnya tiba-tiba nggak tahu ada angin apa, Ucup itu disuruh masuk, nggak masuk rumah ya, tapi kayak di bagian teras, dan itu langsung kayak udah gerak cepat aja, gercep gitu kan. Jadi dalam rumah tuh udah ada yang ngirimin makanan dan minuman, dan itu enak-enak banget, dan lagi seger-seger banget gitu kan. Tapi yang dilihat dari mata Ucup ketika dia baru mau minum gitu, kayak bismillah dulu kan si Ucup ini, bismillah. Tiba-tiba semua makanan yang dia lihat itu bukan berbentuk makanan, tapi bisa dibilang ada belatung, ada batu, bahkan ada daging bangke gitu kan. Dan udah dari kayak gitu tuh kayak Ucup tuh astagfirullahaladzim, ditaruh lagi lah. Dan pas ngeliat ke sosok si orang ini tuh tiba-tiba mukanya tuh jadi pucat. Yang tadinya kayak manusia normal itu tuh jadi kayak pucat, dan sebelah matanya tuh hilang, dan ya pokoknya tidak layak untuk dilihat lah, kayak menjijikan banget gitu kan. Dan dari situ Ucup, "Pak, saya izin pamit dulu." Tapi si sosok itu malah maksa, "Kamu makan dulu dan minum dulu. Kamu harus wajib makan dan minuman dari sini kalau memang kamu mau bisa keluar dari desa ini," gitu kan. Tapi ya karena memang Ucup tidak mau kan, karena ya anjir, masa gue makan makanan yang kayak begini, minuman juga kayak begini gitu kan, kayak aneh aja, nggak mau ah. Dan akhirnya Ucup jalan aja, walaupun udah diperingati dengan si sosok gini gitu kan. Dia jalan terus, dan sosok ini tuh kayak mau megang, mungkin kayak mau begini, tapi kayak nggak bisa megang. Dia lanjut lagi aja jalan, dan baru jalan keluar dari area rumah si orang ini atau si sosok ini, tiba-tiba di depan jalan dia itu dihadang dengan banyak makhluk. Ya banyak makhluk itu tuh ya mukanya tuh memang hancur, nggak beraturan gitu kan. Dengan kondisi si beberapa orang bahkan ada yang bawa parang dan lain-lain gitu kan. Dan kondisinya yang paling bikin Ucup nggak habis pikir adalah siang gitu coy. Kayak dalam hati Ucup tuh, kok bisa gitu siang-siang setan muncul? Ya walaupun gitu kan banyak sih setan-setan keluar di siang hari gitu kan. Dia masa bodoh, dan akhirnya karena memang Ucup yakin dan percaya kalau yang nyelamatin dia tuh ada lah gitu ya, sang pencipta gitu kan. Dia tuh cuman zikir, dan dia ngeluarin tasbih lagi, dilemparin lagi si tasbih itu, dan tiba-tiba sosok itu kebuka lagi.
Nah dia udah ngelewatin, Ucup tuh nggak ngelihat kiri kanan dengan sosok makhluk itu. Dia lanjut lagi jalan dan dia masih belum keluar dari area pedesaan. Sampai akhirnya di area pedesaan ini dia nemuin ujungnya. Dia ketemulah salah satu gapura. Salah satu gapura mungkin yang diperkirakan Ucup itu pintu keluar gitu kan, pintu keluar. Tapi kok aneh, jadi gapura tiba-tiba sononya tuh gelap gulita dan hitam gitu. Apakah itu hutan gitu kan, kayak itu hutan kali ya, kok gelap banget. Tapi kalau dibilang hutan tapi kayaknya nggak segelap itu hutan tuh. Tapi bodo amat lah, dia lanjut lagi jalan, ngelewatin batas gapura. Dia masuk dan ternyata benar, dia masuk ke zona malam lagi coy. Kayak, dan dia ngeliat sebelahnya itu terang. Kok bisa gitu kan, kayak sesuatu hal yang memang tidak bisa dijelaskan oleh si Ucup ini. Ya udah deh. Dan lama kelamaan kan stamina si Ucup ini juga kekuras dan capek kan. Dia capek dan akhirnya Ucup ini nyender di salah satu pohon. Dia senderan lah di salah satu pohon. Dan kali ini benar-benar kejadian yang memang menurut Ucup itu parah banget. Jadi setelah nyender kayak gitu, tiba-tiba si pohon ini tuh tumbang coy. Ngek gitu. Dan untungnya nggak nimpa si Ucup. Jadi kayak keburu sadar dan dia loncat kabur. Dan yang paling parah adalah kondisi si pohon ini itu tuh sama akar-akarnya kayak kecabut. Ucup tuh kayak astagfirullahaladzim. Dan gak lama beberapa pohon itu kayak tumbang dan ngarah ke arah si Ucup ini. Kayak terus jatuh dan itu nggak kena beberapa kali. Dan Ucup cuman bisa lari dengan sekuat tenaga. Dan pas lagi lari sekuat tenaga, ternyata dia dihadang lagi dengan sosok yang memang nggak tahu perwujudannya kayak gimana, laki atau cowok gitu kan. Ucup tuh langsung diam. Dan sosok itu kayak ngelemparin sebuah balok ke arah badan atau muka si Ucup gitu. Untung awalannya tuh refleks Ucup masih bagus kan, kayak bisa ngelak. Tapi yang kedua kayak ada yang ngehantem dari belakang. Buk! Dan mendadak seketika Ucup tidak sadarkan diri. Dan pas lagi sadar, Ucup ada di salah satu pohon yang bisa dibilang dia lagi diikat. Jadi kondisinya tuh diikat. Dan diikatnya adalah bukan diikat kayak diikat ke pohon gini, tapi dengan kondisi tangannya yang ke atas, kakinya dipasung cuy. Dia bingung kan. Dan dia cuman kayak bisa melongo aja. Di mana? Dan di situ tidak ada sosok satu makhluk pun. Dan cuman ada satu penerangan, yaitu dari obor yang ada di depan dia. Tapi cuman satu doang, nggak ada obor yang lain-lainnya gitu kan. Ucup tuh kayak di mana gitu kan. Ucup sempet teriak, di mana ini gua gitu. Keluar lu gitu. Dia teriak dan ternyata nggak ada yang keluar gitu kan. Nggak ada yang keluar. Ucup tuh cuman bisa ngerenung dan ya mau gimana, dia udah pasrah dan udah bingung mau ngelakuin apa lagi kan. Sampai akhirnya ketika dia bingung dan heran kayak gitu, ya Ucup cuman bisa zikir doang dan bisa berdoa doang. Dia zikir, dia berdoa. Dan gak lama tiba-tiba ada sosok cewek cantik dong datang gitu kan. Ucup tuh kayak gak percaya dan kayak mungkin ini cuma sebatas halusinasi atau tipu daya dari si setan tersebut gitu kan. Masa iya? Dan masa bodoh gitu kan, gak mau minta tolong juga. Gak lama si sosok cewek ini dia tuh merhatiin dari kejauhan sambil senyum manis gitu kan. Ucup ya gimana dong, disenyumin sama cewek cakep gitu kan, jadi kayak salting. Aduh, tiba-tiba senyum lagi, ceweknya cakep gitu kan. Ya Ucup juga sosok cowok yang normal lah, disenyumin kayak gitu dia juga pun kayak seneng banget. Dia diem aja dan gak lama si sosok cewek ini tuh jalan terus dan bisa dibilang sekitaran 1 atau 2 meter berhadapan. Kamu kenapa ada di sini gitu kan? Saya juga nggak tahu, kata Ucup tuh. Dan siapa yang ngikat kamu? Nggak tahu juga siapa yang ngikat saya. Tiba-tiba saya ada di sini aja. Ya udah, kamu saya bebasin, tapi dengan syarat kamu harus ikut dulu ke tempat saya. Gimana? Dia bilang gitu kan. Tapi Ucup nggak bisa. Saya harus ketemu dengan beberapa keluarga saya, atau dia bilang ya dua rekan saya yang naik ke gunung yang ini gitu.
Tapi si cewek ini tuh bilang, ya nggak apa-apa, nanti kamu bakalan ketemu kok sama mereka, yang penting kamu ikut dulu. Nah, nggak tahu gimana si Ucup ini kayak percaya aja dengan si sosok cewek ini, dan bener aja si sosok cewek ini tuh ngelepasin iketan dan pasungan kakinya si Ucup ini gitu kan. Dan udah itu diajaklah jalan. Dan sebelum jalan tiba-tiba ada muncul beberapa segerombolan makhluk yang aneh dan nyeremin. Ucup pun kayak keringet dingin ngeliat sosok makhluk itu. Dan sebelum si makhluk itu, siapa yang berani ngelepasin nih bocah gitu, berani-beraninya. Dan si sosok cewek itu tiba-tiba melotot dong ke makhluk itu. Dan makhluk itu tuh kayak langsung pergi kabur, kayak bener-bener lari, kelihatan kocar kacir gitu kan. Ucup tuh kayak keheran-heran, lah kok sama cewek begini pada takut, siapa nih gitu kan sosok cewek ini. Dan makhluknya tuh kayak bener-bener kabur aja gitu. Yang Ucup pun tidak bisa nanganin si makhluk ini, tapi kok si orang ini bisa gitu nanganin makhluk ini. Dan akhirnya dia lanjut lagi jalan. Dan pas awal mulai perjalanan ini, stamina Ucup tuh mendadak kayak full lagi, nggak kecapean, nggak sakit apapun. Yang tadinya dipasung itu kakinya mulai kerasa sakit, tapi ini hilang semua. Dan lanjutlah dia berjalan ke salah satu tempat yang nggak tahu kemana gitu. Nah coy, mungkin ceritanya cukup sekian aja, dan ini tuh part 2, dan nanti bakalan ada part 3-nya atau part terakhirnya. Buat lu yang penasaran, lu wajib pantengin sampai part 3-nya ya. Dan ini tuh memang ceritanya lumayan cukup panjang sih, makanya sebelumnya di ceritanya tuh gue bilang ini bakalan panjang sih. Dan buat lu yang seneng, ya udah nanti lu like, komen aja, dan share video gue ke banyak orang. Dan kalau memang masih lu suka dengan cerita Ucup, nextnya setelah Hargopuro ini gue bakal ceritain dia tentang pendakian dia ke Gunung Salak ya. Dan mungkin ceritanya cukup sekian. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.